بسم الله الرحمن الرحيم. نفتح الجزء بنيات التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى ودلالة على خير ابتغاء وجه مرضات وقرب وثواب سبحانه وتعالى وبنيات أن لا يغفر الذنوب ويستر عيوب سهل المطلوب ويسر أمور ويدي حاجات بل المقاصد سالم غانم محفوظ مرزوق وارزقنا رزقا كثيرا حلالا طيبا بغير تعب ولا مشقة ولا حماية ولا محنة ولا منة ولا تبعد حد وارزقنا كمال متابعة لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأحوال والنيات العبادات وارزقنا حسن الخاتمة عند الموت بعد العمر في طاعة الرضا مالوت بالعافية والصحة تامة والعافية كاملة إلى عمل ولبلغنا حج بيت حرام وزيارة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام إلى علينا وعليكم سنين بعد سنين ومن بعد ومن يا ربنا وأفضل جرائك كرامات على هدينا وعلى كل نية صالح بسمنا وأسلافنا وأجدادنا وأهلنا صالحين وأبويا حسن محبان وخديجة بنت محبان شأن مشاهد الله مدح نياتنا في نياته وعملنا في أعمالهم مقاصدنا مقاصدهم نستر أرواحنا نزكي في هذا استغفارنا وشيخنا على هدينا وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة من خير الدنيا ونعم الآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali amin amma ba'du. Ahibal kiram, ikhwani, teman-teman sekalian yang berbahagia dan dimulakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang begitu besar Allah berikan kepada kita sehingga pada malam hari ini atas qaul dan qadar Allah dan izin Allah Subhanahu wa taala, atas kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah kumpulkan kita di tempat yang penuh dengan berkah, yang penuh dengan kebaikan. Cucuran rahmat tertimpa tercurah kepada orang-orang yang ada di dalam tempat itu. Kebaikan Allah limpahkan kepada orang yang di tempat itu, ampunan Allah limpahkan kepada orang yang di tempat itu. Segala apa yang diinginkan ke orang yang di situ Allah berikan kepadanya dengan paling utama pemberian. Itu hadirnya kita di majlis ini dalam rangka thalabul ilm. Mudah-mudahan keutamaan, kemuliaan yang Allah hadirkan untuk orang-orang yang menuntut ilmu Allah berikan kepada kita semua. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan juga menyerata keseluruhan untuk keluarga kita, orang kita cinta. Mudah-mudahan mendapatkan bagian dari itu semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kehadiran baginda kita Nabi Muhammad dan juga segenap keluarga besar Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Karena berkat Nabi Muhammad kita mendapatkan segala keutamaan kemuliaan. Berkat Nabi Muhammad Allah melimpahkan kita rahmat. Berkat Nabi Muhammad Allah jadikan kita khairul ummah, umat yang terbaik. Berkat Nabi Muhammad Allah jadikan kita segalanya mudah. Ya, berkat Nabi Muhammad Allah jadikan kita segala dosa-dosa terhapus dan kita termasuk orang yang akan semuanya dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung masuk bab salat. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-salatu imaduddin. Salat itu tiangnya agama. Faman tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang meninggalkan salat berarti dia telah menghancurkan agama. Ada satu ungkapan man lam yusalli fal khair minhu iwalli. Wajib. Man lam yusalli fal khair minhu iwalli. Barang siapa yang enggak salat kebaikan mingsar dari dia. Ya, mingsar dari dia. Man lam yusalli fal khairu minhu iwalli. Orang yang enggak salat kebaikan mingsar dari dia, jauh. Karena dalam adzan aja kita bisa pahami dalam konsep adzan. Hayya 'alas shalah. Nah, salat dulu baru falah kan?
Ya, sholat dulu baru sukses. Sholat dulu baru berhasil. Sholat dulu baru jaya. Sholat dulu. Benerin sholat kita. Subuhnya. Ya, khususnya subuh. Karena subuh ini yang terpenting. Ini subuh malah molor. Ya, lebih resep sama kencing setan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jalan adzan, lagi ngantuk-ngantuk. Ya, bangun. Capek Pak Ustaz, baru pulang jam 3. Ya malu. Ya, capek mah capek, urusan kewajiban tetap kewajiban harus dilaksanakan. Jangan sampai gara-gara kita pulangnya malam, ya, pulangnya pagi, sebelum subuh, pas giliran subuh kita tidur. Sholat dulu sebentar. Ya, untuk mendapatkan kebaikan. Kata Imam Hasan Basri, barang siapa yang menunda-nunda sholatnya, maka jangan salahkan, kecuali kebaikannya akan tertunda pula. Ya, karena dalam konsep azan, hayyalal sholat, hayyalal falah, ayo dirikan sholat, baru kita akan mendapatkan keberuntungan, keberhasilan. Sholat dulu yang benar. Ya, khususnya sholat subuh. Ya, karena itu miftahul khairat, miftah segala kebaikan. Ya, man idakut sumiyatis sholah lisilati bin abdi wa rabbi. Dinamakan sholat karena hubungan dia kepada Allah. Wa man kutiya sholah kutiya silah. Kalau terputusnya sholat, maka hubungan terputus. Kalau kita selalu terhubungan, selalu dapat nggak dari yang kita hubungi? Ya, ada orang nih baik banget sama kita. Ya, ngasih anu. Kita selalu dekat, selalu kenal, selalu kasih informasi, selalu baik sama dia, selalu konfirmasi, selalu dekat lah. Ya, kebaikan dari dia terus nyampe nggak ke kita? Nyampe kan? Nah, tapi kalau kita udah nggak negor, kita udah nggak nyapa, kita udah putus, kira-kira nyampe lagi nggak? Dikasih lagi nggak? Agak lah, begitulah Allah Subhanahu wa taala. Jangan antara kita dengan Allah pakai konsep seperti tadi. Tapi antara Allah dengan kita konsepnya rahmat. Konsepnya rahmat. Kalau antara kita dengan Allah konsepnya tadi. Kalau saya nggak hubungan sama Allah, terputus kebaikan. Tapi kalau konsepnya Allah, jangan pakai buat kita ke Allah, tapi Allah ke kita. Allah nggak akan menjauh dari hambanya. Mau sebanyak-banyaknya dosa, mau sebanyak-banyak maksiat, tetap Allah akan kasih buat kita. Itu konsepnya Allah kepada kita. Tapi kalau kita kepada Allah, jangan lagi konsep itu. Terbalik, konsep kita kepada Allah dengan sesama manusia. Kita kalau saya nggak hubungan sama Allah, terputus. Kalau saya nggak konteks sama Allah, saya terputus. Kalau saya nggak dekat sama Allah, saya terputus. Ya begitu. Ini mah malah hubungan Allah kepada hamba dipakai sama kita dengan Allah lah. Ya, Abang Ustaz, Innallaha Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun lu. Ya, Ghafurur Rahim buat siapa? Buat kita. Ya, iya kalau langsung kalau tantat di neraka dulu kan berlaku juga Ghafurur Rahim. Di neraka dulu kita, baru masukin ke surga. Iya. Ghafurur Rahim iya benar. Tapi jangan pakai konsep Allah kepada kita. Kita pakai konsep itu ke Allah, kita pada Allah. Tapi konsep kita kepada Allah antara manusia dengan manusia. Sehingga kita kalau udah begitu, ya, konsep itu kita pakai, maka nggak akan kita tinggalkan yang namanya sholat. Nggak akan kita tidak akan kita mau bermaksiat. Ya, kita sama orang udah benar sama kita, udah baik sama kita, kemudian kita hianati, kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Nah, orang udah benar sama kita, udah baik sama kita hianati gimana kira-kira? Udah dipercaya lagi, ditinggalin kita. Ah, itu pakai seperti itu pada Allah. Ya, kita kepada Allah dengan seperti itu. Tapi kalau Allah kepada kita, ya Allah akan pakai konsepnya Allah. Ya, apa kata Allah? Dalam Al-Quran Allah. Ya, ya rahmati wasiat kulli syai', itu termasuk rahmatku mencakup segala sesuatu. Ya, kembali kepada sholat. Ya, sholat merupakan satu ibadah nomor 2 dalam rukun Islam. Ya, jadi setelah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang harus kita lakukan adalah sholat. Ya, mau itu kita sehat, mau itu kita sakit, tetap harus sholat. Mau dalam keadaan aman, dalam keadaan susah, tetap sholat. Selama kita masih ada sadaran, tetap sholat. Intinya di manutul akal. Ya, akalnya kita masih ada, sholat. Walaupun kita udah nggak bisa gerak, tetap sholat. Ya, walaupun kita udah nggak bisa gerak, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Gerakin mata doang baru bisa. Mata juga nggak bisa, tetap sholat. Masih nyadar kita. Siapa yang datang? Siapa yang ngajak bicara, tahu, oh ini datang, oh anu datang. Tetap sholat. Ya, tetap sholat. Nggak bisa diri, duduk. Nggak bisa duduk, baring. Nggak bisa berbaring, telentang. Nggak bisa telentang dengan apa? Dengan pala. Ruku sujud dengan pala. Nggak bisa dengan pala, dengan mata. Nggak bisa dengan mata, dengan hati. Nggak bisa dengan hati, mati.
Ya, sampai di situ konsep sholat. Ya sampai Nabi Muhammad SAW itu ya dalam ayat Al-Qur'an wa takum minkum ta'ifatun mimman ma'ak falyadu aslihatahum. Hendaklah wahai Muhammad, dirikanlah sholat bersama orang-orang yang bersamamu dan sambil pegang senjata. Itu dalam perang. Sehingga dalam bab itu ada sholatul khauf, ada sholat syiddatul khauf. Sholat dalam akan berperang dan sholat ketika terjadi peperangan. Ada. Sholat ketika akan terjadi peperangan, menghadap kiblat tetap. Ya, ada dua cara tuh. Ya, nanti kita masuk bahasnya. Sholat lagi ketika dari lagi sholatnya orang nyerang, sholat nggak bisa dibatalin. Nah, lagi nyerang nih kita lagi Allah, serbu orang musuh nyerang. Udah berjamaah, jangan dibatalin. Sholat, Allahu Akbar, sambil pedang. Ya, pas ruku gimana Pak Ustaz? Ya isyarat, kalau dia ruku nyerahin pala namanya itu. Ruku, pas ruku itu begini, nyerahin pala. Tetap pegang pedang. Yang penting jangan teriak, jangan pedang penuh darah. Kalau mau nggak mau pedang penuh darah, bawa pedang, sholatnya harus dikodok. Tetap sholat tapi sholatnya harus dikodok. Nggak harus dibatalin. Imam di mana, makmum di mana, ocar kacil. Ya, Allahu Akbar, Sami'allahu terus semua ikuti dalam perang. Namanya sholat syiddatul khauf. Nah sekarang kita nggak begitu. Kondisi kita masih aman, kondisi kita masih nyaman, masih sehat walafiat. Berani-berani ninggalin sholat. Siapa lu? Ya, siapa kita? Mau berani-berani ninggalin sholat? Siapa kita? 24 jam nikmat gak putus-putus. Cuma Allah minta 5 waktu. Gara-gara kita capek, gara-gara kita baju kotor, bukan najis, baju kotor. Ya, mepet waktunya, nggak sholat. Coba. Ya, Allah nggak ngomong begitu. Coba, sebelum kita makan nasi uduk pagi-pagi, ya, nggak bisa makan nasi uduk kecuali sholat dulu. Kira-kira gimana? Mau sholat dulu atau makan nasi uduk dulu? Tapi Allah kan nggak begitu konsepnya sama kita. Ya kan? Ya, kita belum sholat masih enak ngopi kita. Enak ngopi, makan gorengan, nasi uduk. Belum sholat itu. Masih diantengin sama Allah. Masih bisa nikmatin. Coba kalau konsepnya Allah, antara kita apa? Konsepnya Allah kepada kita, antara kita dengan kita. Dipakai sama lo gimana kira-kira? Lo nggak bisa jalan kecuali sholat dulu. Nggak bisa kencing kecuali sholat dulu. Gimana? Nah, nggak bisa makan kecuali sholat dulu. Coba Allah kasih gitu kita. Konsepnya Allah seperti kita sama orang lain. Kerja gimana? Karena kita kalau kerja nggak bisa dapat apa-apa kalau belum kerja. Betul nggak? Gaji dulu apa kerja dulu? Gaji dulu apa kerja dulu baru nggak? Gaji Allah kan enggak. Gaji dulu baru kerja. Itu pun kerjanya kita masih bentang-bentong. Dantaran, belakang-belakangan. Lah gimana? Ya, nah ini. Ya, kadang-kadang kita salah konsep dalam menerapkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan hubungan kita kepada dan hubungan Allah kepada kita. Maka laksanakan sholat. Inti segala sesuatu itu terdirinya dengan laksanakan sholat. Jangan. Ya, mau dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, tetap sholat jangan ditinggalin. Ya, jangan ditinggalin. Kalau mau baik, mau benar hidup, mau sukses, jangan tinggalin sholat. Ya, rukun sholat ada berapa? Ada 13. Yang pertama apa? Yang pertama nih, niat. Niatnya apa? Usolli fardhu isya. Minimal 3 ya. Dalam sholat fardu, usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu asar. Minimal itu 3 tuh. Kalau dalam sholat fardu 3. Ya, qasdul fi'li, ta'in, fardiyah 3. Qasdul fi'li, usolli, ta'in nama sholat, fardiyah fardu. Udah 3 itu. Mustaqbil qiblati, adaan, makmuman, arba rokaatin, rokataini, lillahi ta'ala, itu sunnah subuh. Yang wajib 3. Usolli fardhu dhuhri, selesai. Kalau jadi makmum, makmuman lillahi ta'ala. Kalau jadi imam, imaman lillahi ta'ala. Ya, walaupun nggak wajib imaman. Nah, itu kita bahas panjang nanti dalam bab imaman. Ya, kalau sholat sunnah yang punya waktu, qasdul fi'li, ta'in. Ya, kalau sholat yang punya waktu seperti qabliyah ba'diyah, witir, duha, idul fitri, idul adha, kusub yang punya waktu dan sebab 2. Usolli dan nama sholatnya. Usolli duha, usolli witr, usolli qabliyah, usolli ba'diyah. Nah, ada yang mensyaratkan tanpa ditambahin sunnah. Ada yang mensyaratkan ya. Cuma itu nggak mau tamat. Cuma alangkah baiknya tambahin. Sholli sunnatul duha, sholli sunnatul witir. Bahkan ada lagi yang nambahkan pakai min, kalimat min. Usolli sunnatan minal witri.
Ya, usolli sunnatan minad duha. Ada yang mensyaratkan begitu, cuma itu nggak mutamat. Ya, karena witir kan rakaatnya banyak. Ada yang 2 rakaat, minimal 3 rakaat kan. Maka dikasih min. Karena min tabi'iyah. Duha juga seperti itu, min. Ya, tapi yang utama cukup usolli sunnah, usolli duha, usolli witir, usolli qobliyah atau usolli ba'diyah. Adapun yang ketiga, sholat yang nggak punya waktu dan nggak punya sebab, cukup usolli saja. Sholat apa namanya? Sholat mutlak. Sholat mutlak cuma usolli saja. Ya, kemudian yang kedua lah, takbiratul ihram ma'ani. Takbiratul ihram ma'ani. Ya, jadi takbiratul ihram kita ini berapa detik? Di situ ada niat. Nggak mungkin takbiratul ihram sampai 1 menit kan? Ya, ada nggak sampai 1 menit? Nggak ada kan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. 3 detik. Nah, posisi takbiratul ihram itu selama beberapa detik itu niat di situ. Kalau kita bahas ucapan Imam Syafi'i, wah itu berat. Ya, kalau dalam pendapat Imam Syafi'i, kata Syekhna, itu kalau dalam madhab Syafi'i, dalam kalimat Allahu Akbar itu semua gerak surat sholat, bentuknya sholat itu ada dalam kalimat itu. Bentuknya sholat dari takbir sampai salam ada seperti itu. Kata Imam Syargawi, seperti ente bayangin bini ente, dari ujung rambut sampai ujung kaki ada semua di situ. Dalam bayangan ente. Bisa nggak seperti itu? Itu harus seperti itu. Tapi untungnya muncullah seorang imam, yaitu bernama Imam Syarafuddin An-Nawawi, yang mencukupi niat itu di awal takbir, di tengah takbir, atau di akhir takbir. Nah ini yang menjadikan kita ringan nih. Ya, dengan ucapan Imam Nawawi ini sehingga kita bisa takbir di awal, niat di awal takbir, atau di tengah takbir, atau di akhir takbir. Nggak bisa harus semuanya penuh dengan niat. Ketika kita Allah usolli fardhu dhuhri, Allah Akbar. Ya, jadi hati mulut usolli mulut Allahu Akbar, hati usolli fardhu dhuhri misalkan. Allahu Akbar. Itu aja. Ya, nggak mesti dari awal A sampai Ra itu niat, nggak mesti. Boleh ketika Allah belum ada niat, tapi ketika Allahu niat itu. Udah beres. Atau Allah, kalimat Allahu niat, belum akbar, belum selesai akbar, kita udah niat selesai niat. Gak apa-apa. Itu yang kata ulama, wa huwa ashab. Ini yang benar, kata ulama. Wa huwa madhab. Ini yang pendapat yang kuat. Ya, dikritisi oleh ulama-ulama tentang pendapat Imam Nawawi ini. Jadi, Allahu Akbar. Itu. Ya, sebelum niat diucapkan. Biar apa? Biar ada kehadiran ketika kita sholat. Ya, kalau kita guru kita sebelum kita takbir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Usolli fardhu dhuhri, Allahu Akbar. Usolli fardhu dhuhri, Allah, hati usolli fardhu dhuhri, itu sunnahnya begitu. Ya, jadi baca a'udzu minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kan untuk menghilangkan waswas itu surat An-Nas. Kadang-kadang kita sholat, apa yang kita baca kita nggak tahu. Kita sendiri yang sholat nggak tahu bacaannya. Ya, kan aneh. Ya, berarti kelalaian kita itu sudah parah. Ya, kita sendiri yang baca nggak ngeh apa baca. Tadi sholat maghrib, isya baca apa kita rakaat pertama kedua? Ada yang masih ingat? Kadang-kadang masih udah salam lupa. Udah salam, assalamualaikum, ditanya tadi baca apa? Ya baca apa ya? Lagi sholat kita lupa. Rakaat keberapa? Sering nggak begitu? Sering. Maka baca itu. Insya Allah ingat terus sampai dari awal sholat sampai akhir sholat. Baru dah Allahu Akbar. Takbir. Ya, berbarengan dengan niat. Tata cara takbir. Ya, ada yang begini. Allahu Akbar. Tangan kami. Ini sejajar dengan telinga. Ya, jajar dengan telinga. Nggak usah sampai nyentuh telinga, nggak usah, ini sejajar. Ya. Allahu Akbar. Ada yang begini. Ya. Allahu Akbar. Allah naik, bar turun. Ada yang dari atas. Allahu Akbar. Ada yang begitu. Ada yang begini. Allahu Akbar. Nah ini kebanyakan guru-guru kita pakai seperti itu, di Hadramut seperti itu. Allahu Akbar. Ya terserah tuh pakai yang mana.
Ya, mau pakai yang pertama, kedua, ketiga terserah. Cuma kalau kita kebanyakan Allahu Akbar. Ya, itu yang kuat lah kalau kata guru-guru kita itu seperti itu. Allahu Akbar. Nah, tangannya bisa begini. Antara pusar dan dada. Tangan letakkan di ini jari-jari kita begini. Ya. Maaf. Ya. Ini jamnya jam lama, udah lama nggak diganti sama Ica ini. Gini nih. Ya, tuh. Ini begini. Ini pergelangan. Ini. Hai. Ya, nggak apa-apa begini silakan. Atau begini silakan. Tapi jangan begini. Allah mentang-mentang ya bahasa spek Allah Akbar. Ya, boleh nggak begitu? Sah nggak soalnya? Sah ya, cuma nggak layak lah masa begitu. Antara pusat ada begini, Imam Ghazali. Kalau begini nggak ada. Mules. Ya, apalagi begini. Allahu Akbar. Apalagi begini, apalagi begini. Ini kan simbol satan ini ya. Simbol aliran satan kan begini satan nih. Tahu nggak? Ya nggak pernah nonton sih lu ya. Ini kami megang tongkat gini nih. Ya, tahu nggak? Kan kalau patung-patung setan kan begini tangannya. Ada orang kan begini. Ya, satanik begini. Ya, kalau kita begini. Ya, biarin orang mau begini aja, biarin jangan disalahin. Memang ada riwayat begini. Cuma yang lebih utama ya begini. Ya, nih antara ini sama gini. Antara pusar sama dada. Bawah ini. Ya, kemudian setelah itu kita baca apa? Baca apa? Baca apa? Fatihah. Sebelum baca Fatihah kita disunahkan baca doa iftitah. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Doa iftitah, Allahu akbar kabira. Alhamdulillah katsira, subhanallah berkata wasila. Wajjatu wajhiyal ladzi fatara samawati wal ardi hanifa musliman wa ana musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa ana minal. Siapa yang enggak baca doa iftitah makruh. Ya, hukumnya makruh karena Rasulullah enggak pernah tinggalin doa iftitah. Makanya kata Sayyidi Habib Salim itu doa iftitah yang kita baca biasa itu tergabung dari 3 riwayat. Riwayat pertama Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah berkata wasila. Paham? Itu riwayat pertama. Riwayat kedua wajjatu wajhal ladzi fatara samawati wal ardi hanifa musliman wa ana musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati rabbil alamin. Maka riwayat ketiga la syarika lahu wa ana minal muslimin. Nah, boleh dah tuh di antara yang pendek-pendek silakan baca. Mau cukup Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah berkata wasila boleh. Atau wajjatu wajhal ladzi fatara samawati wal ardi hanifa musliman wa inna salati wa nusuki wa mahyaya wa rabbil alamin la syarika boleh. La syarika la boleh. Yang penting jangan sampai enggak dibaca. Ya. Kemudian kita baca doa, kemudian baca salat Al-Fatihah. Ya. Baca Fatihah yang benar. Hurufnya harus jelas. Ada berapa huruf dalam surat Fatihah? Hah? Ada berapa? 100? Berapa? Gak pernah ngitung, Bosat. Kawan nanti juga pernah ngitung. Nah, 155. Ya, kalau dengan Malik Yaumiddin 156. Kilo kan Bosat. Hitung dewek kalau baca mah. Ya, 156. Nah, itu hurufnya harus dibaca semua. Yang enggak tasdid jangan ditasdidin, yang tasdid jangan disukunin, harus tasdid. Ada berapa tasdid? 14. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waladdallin. Nah, waladdallin itu waladdallin harus jelas. Waladdallin. Yang tidak ditasdidkan kita tasdidkan berarti menambah huruf dalam surat Fatihah. Yang tidak ditasdid, yang tasdid kita tidak tasdidkan berarti mengurangi huruf dalam membaca Fatihah.
sholat Fatihahnya nggak sah, sholatnya nggak sah. Maka harus benar-benar. Ya, dari Bismillah sampai waladhdallin. Ya, jangan wa antara dha sama dha, waladhdallin, bukan waladhdha. Ya, sirat. Harus jelas. Jelas? Dah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang tanyakan? Baru besok bulanan, minggu depan. Ya. Tahu ya, Anda bisa hadir apa enggak ya? Karena tanggal hari Senin berangkat nengokin bocah, karena yang laki kan nggak pulang. Yang laki nggak pulang, Senin besok berangkat. Sekalian bawa paket. Ya, yang laki nggak pulang, kita nggak tengokin gimana ya? Sehingga rencana Rebo baru pulang. Kalau memang Rebo pagi, ya rencana Rebo pagi pulang. Kalau memang kesempatan malam bisa datang, insya Allah datang. Karena naik bis pagi ya, enakan bis pagi. Ya satu lajat jadi bisa ngeliat pemandangan itu. Bob, ada yang tanya? Udah, kalau nggak saya tutup nih. Nggak tanya karena paham apa nggak paham? Paham. Alhamdulillah. Al-Fatihah bil-qabul wa tamami kulli sul ma'mul wa sallallahu al-fatihan dafiyatan kulli syar jalibatan kulli khair lana wa lajina masyaykhina anna Allah yanwir qulubana qalibana mal huda wa tuqa wal afaf wal maut ala dinil islam wal iman bila mihnatin wa rabdihan bihaqqi sayyidi wal ja'alan anna Allah yaftah alaina auladana wa talabina futul arifin bi bagina yawm biddin wa hadina wa yawm sabil wa ya'limna yawm ta'wil wa ja'al sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa lahum syaikhan wa sidan wa dalil أن الله يطول أمرنا في طاعة رضاه أن الله يشفي المرضى وأن الله يشفي مرضانا ويعافي ابتلانا ويحسن أخلاقنا ويسع أرزاقنا ويجعل التقوى ويفتنا فتح أجرنا ويقضي ديوننا بالميسرة ديون الآخرة بالمغفرة يهب لنا كما رجال من علم وعمل يدي أخلاق أن نتقبل الصلاة والتوبة والذكر والدعاء ويعجب الإجابة ويبلغنا حج بيت حرام وزيادة النبي عليه الصلاة والسلام إلى علينا وعليكم سنين بعد سنين وبعد أواب على ما يحب ربنا ويرضى جل إكرام ويختم لنا بالحسنى بخير والعافية على الدنيا إلى حض النبي محمد صلى الله عليه وسلم جميع أرواح أبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات وسلامه على جميع صحابة قرابة والتابعين وتابعين أولياء الشهداء الصالحين والأئمة الراشدين وقرابة السنة والمحدثين والعلماء العامة إلى مكان وحالة روح المشارق والمغرب باريا سليم بن المقدم محمد علي بالغ وقيل أمثال عبد الرحمن سقاف وسيدنا بن قطب محمد عبد الرحمن الطاس والشيخ عبد الله البارس وسيدنا علي محمد بن نصر الحبشي وحسين وصلي إبراهيم سيدنا مشايخ وصليات عبد الله بن علي محمد الحداد وصلي إبراهيم سيدنا حبيب حسن بن بهارون وقاسم بن بهارون وسليم بن بهارون وخديجة بنت محمد الحلوان سيد الحبيب عبد الله بن مرة الشاتي أولاده محمد بن بكر الحسن وحسين سيد محمد المالك سبحان المالك اسم أرواح رجال دار والدهر والتين وقاسيم وسلم إبراهيم ثم أرواح والدينا وأهليكم أمتنا وأمتكم وأمة المسلمين خاصة عامة ثم أرواح من تصدق لهذا المجلس وتعلم فيه وطال الخير فيه وعمل به ووصولهم وبرهم أنه يتغشاهم برحمة والمغفرة ويسكن وجنة ويجعل علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والآخرة ويجعل في الزبر ذكر محبتهم ويتبنى ملتهم ويشفنا بذاتهم وخيرة العافية على هدينية وعلى كل اتصال جامع شاملة من خير الدين والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا تربنا وأننا أشرفنا على لظى لكل حوبة وسر لنا العورات وآمن واغفر لوالدينا ربي ومولدي والأهل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة أو صوبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي فاسمع فضلا وجودا من نال بك ثابت منا بالمصطفى رسول نهضى بكل سولي بالمصطفى رسول نهضى بكل سولي بالمصطفى رسول نهضى بكل سولي صلى وسلم بعليه حتى الحب وآله وصحبه عدادة الصحب والحمد لله بالبدء والتناهي حمدا كثيرا دائم
mahabbatin nasaim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.